Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Kita kembali belajar hari ini dengan materi siklus penanggulangan bencana. Dengan tujuan pembelajaran adalah agar siswa mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam menanggulangi bencana untuk meminimalkan kerusakan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam ataupun mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia, baik yang disebabkan oleh alam, non-alam, ataupun manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, bahkan dampak psikologis bagi manusia. Dan bencana itu terbagi atas ada bencana alam, ada bencana non-alam atau bencana sosial. Nah, untuk membandingkannya, kamu simak dulu video berikut ini. Baik, kalau selama ini kita lebih sering mendengar dan merasakan yang namanya bencana alam, namun saat ini kita merasakan yang namanya bencana sosial, di mana dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita sudah merasakan adanya bencana sosial. Bahkan menurut pernyataan dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo pada tanggal 13 April 2020 sudah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 ini sudah dinyatakan bencana nasional yang harus ditangani secara nasional. Nah, itu makanya setiap daerah, setiap kepala daerah mulai dari pusat sampai ke desa-desa semuanya berusaha untuk sama-sama menangani bencana nasional dengan adanya COVID-19 ini. Bahkan kalau kita lihat di dunia, ya kita menonton TV, lihat sosmed, ya di Italia, di Amerika, ya di negara China dan semuanya ini sudah menjadi bencana global, bencana internasional. Kamu perhatikan dulu video berikut ini. Setelah kamu melihat video yang pertama tentang bencana alam dan video kedua bencana sosial, tentu kamu melihat di sana betapa banyaknya korban, kerugian, dan hal yang lain yang bisa bahkan menimbulkan trauma sosial bagi kita. Untuk itu, sebelum banyak bencana korban ini, maka seringnya dibuat dalam siklus penanggulangan bencana. Di dalam siklus penanggulangan bencana ada 3 hal. Yang pertama yaitu
atau kerugian yang terjadi saat bencana. Maka di dalam mitigasi ada yang dinyatakan dengan mitigasi struktural dengan membuat berbagai bangunan-bangunan dengan memakai teknologinya agar jika terjadi bencana itu tidak terlalu banyak kerusakan. Ibaratkan negara Jepang katanya dengan membuat konstruksi bangunan cakar ayam agar kalau terjadi bencana gempa itu tidak langsung rusak bangunannya, tetapi bisa menahan mengurangi kerusakan. Sedangkan mitigasi non struktural adalah dengan memberikan himbauan, arahan, peraturan-peraturan, ajalkan kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa tanggap melihat situasi untuk meminimalkan bencana yang akan terjadi. Contoh mitigasi non struktural yang dilakukan pada masa COVID-19 ini adalah dengan memberikan banyak arahan kepada masyarakat, seperti yang pertama, seringlah cuci tangan. Cuci tangan dengan memakai sabun sehingga kuman-kuman bisa pergi. Yang kedua, disuruh pakailah masker. Anda memakai masker jika kamu pergi keluar dan bawa hand sanitizer. Juga nyatakan jaga jarak, ya, jaga jarak kepada orang-orang lain, menjauhi kerumunan. Bahkan di Jakarta ada itu memakai istilah PSBB, ya. Dan di sini yang strukturalnya untuk COVID-19 yaitu sudah membuat gedung atlet yang ada di Jakarta itu untuk menampung para pasien-pasien jika ada yang kena COVID-19. Jadi banyak yang dilakukan untuk meminimalkan para korban-korban bencana tersebut. Tahap yang kedua yaitu tahap saat bencana. Saat bencana atau tanggap darurat yaitu apa kegiatan yang harus dilakukan, usaha yang dilakukan secepat mungkin. Di dalam tanggap darurat, namanya pun sudah tanggap dan darurat, itu tidak boleh lagi santai-santai, tidak boleh lebih lambat, tapi memang sesegera mungkin harus dilakukan usaha untuk meminimalkan korban. Ya, kalau umpamanya gempa, bagaimana dia secepatnya bisa diselamatkan manusia dengan banjir dan segala macam. Kita ambil contoh untuk tanggap darurat di dalam COVID-19, yaitu dengan setiap ada diketahui pasien masyarakat yang terkena COVID-19, maka segera dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, ditangani secara intensif. Bahkan ada istilah dengan PDP, pasien dalam pantauan, dipantau terus, ya, jangan sampai ada terlena. Dan di sana dikasih tes laboratorium, memastikan apakah dia kena virus apa tidak, dan setelah itu diberikan penyembuhan, ada diisolasi, ya, isolasi. Makanya ruangannya, rumah sakitnya untuk yang COVID-19 itu beda dengan ruangan pasien-pasien biasa, dan bahkan ditangani sampai sembuh total, dan bahkan tidak menular diharapkan tidak menular kepada orang-orang di sekitar. Itu di dalam tanggap darurat. Jadi di dalam tanggap darurat itu memang secepatnya dilakukan agar mengurangi korban yang terjadi. Tahap yang ketiga itu disebut dengan tahap pasca, ya.
tetap dalam lindungan Tuhan, kita sehat. Doakan tetap pemerintah, doakan para tenaga